Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darman Dwi Saputra, ABN 251016 dari Program Studi Agribisnis Semester 2. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Heni Mawarni SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membuat video presentasi dengan topik ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi dalam cara menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Ragam bahasa bertujuan menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan tertentu. Pilihan ragam bahasa Indonesia bergantung pada siapa kita berbicara. Misalnya, berbeda antara berbicara dengan dosen dan dengan teman. Dalam kehidupan sehari-hari, ragam bahasa digunakan untuk menjawab kebutuhan komunikasi dalam berbagai situasi, mulai dari forum resmi hingga percakapan santai. Memahami ragam bahasa membantu memastikan komunikasi tepat sasaran, tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan menunjukkan sopan santun. Adapun ragam bahasa berdasarkan situasi. Ragam bahasa formal atau resmi digunakan dalam konteks resmi seperti seminar, pidato, atau surat dinas. Bahasa ini bercirikan struktur kalimat lengkap, penggunaan kosakata baku, dan menghindari istilah gaul. Contohnya adalah pernyataan yang jelas dan sopan seperti saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terus yang kedua, ragam bahasa non-formal atau santai. Ini biasanya digunakan dalam suasana santai bersama teman atau keluarga. Bahasa ini cenderung lebih fleksibel dan sering menggunakan istilah sehari-hari. Contoh kalimatnya adalah, makasih ya udah bantuin aku tadi. Selanjutnya ada ragam bahasa berdasarkan situasi. Pentingnya membagi berdasarkan situasi, pembeda ragam bahasa ini bertujuan agar komunikasi tetap efektif dan sesuai norma lingkungan sosial, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kesan yang kurang sopan pada suatu situasi tertentu. Terus ada ragam bahasa media. Yang pertama, ragam lisan. Ini biasanya terjadi dalam komunikasi verbal yang didukung oleh informasi, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Hal ini digunakan dalam percakapan langsung seperti contohnya, kamu sudah makan belum? Intonasi memperkuat makna serta emosi dalam percakapan itu. Terus yang kedua, ada ragam bahasa tulis. Ini disampaikan dalam bentuk teks seperti artikel, buku, atau pesan tertulis yang menekankan pada ketelitian tanda baca dan ejaan. Contohnya, apakah Anda sudah makan? Penulisan ini menuntut kejelasan untuk memastikan pesan tersampaikan dengan baik. Terus yang ketiga, ada struktur media dalam komunikasi. Pemilihan media komunikasi, lisan atau tulis, sangat penting untuk memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan dan mampu diterima secara efektif oleh penerima. Adapun ragam bahasa berdasarkan bidang. Yang pertama ada bidang hukum, yaitu menggunakan istilah resmi seperti putusan pengadilan untuk menegakkan aspek hukum pada komunikasi atau dokumen. Yang kedua, bidang ekonomi. Kata-kata seperti inflasi atau pemerintahan dan penawaran mempresentasikan konsep yang spesifik dalam diskusi ekonomi. Terus yang ketiga ada bidang pendidikan, fokus pada istilah seperti kurikulum atau evaluasi pembelajaran untuk menyampaikan ide-ide penting dalam aspek pembelajaran. Terus yang keempat, keakurataan penggunaan istilah. Pemahaman dan penggunaan istilah yang relevan dalam bidang tertentu memastikan kelancaran komunikasi di lingkungan profesional atau akademik. Ada ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa baku menunjuk pada bahasa yang mengikuti kaidah KBBI atau PUBI digunakan dalam konteks formal seperti karya ilmiah. Misalnya, saya tidak setuju dengan argumen tersebut. Ada bahasa tidak baku yang biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari dan mengutamakan kenyamanan. Contohnya, aku nggak ngerti apa yang maksud kamu. Dan ada konteks penggunaan. Bahasa baku menunjukkan profesionalisme dan kesan formal, sedangkan bahasa tidak baku memberi kehangatan dalam percakapan informal. Contoh konkret perbedaan ragam bahasa. Contoh dalam berbicara dengan dosen atau formal, dalam konteks berbicara dengan dosen, penggunaan ragam bahasa sangat formal penting. Kalimat seperti, permisi Bapak Ibu, saya ingin menanyakan mengenai tugas yang diberikan minggu lalu. Mencerminkan kesopanan dan struktur kalimat yang teratur. Contoh dalam berbicara dengan teman atau non-formal. Saat berkomunikasi dengan teman, bahasa yang digunakan cenderung lebih santai. Misalnya, tugas kamu udah selesai nggak?
Kalimat ini menonjolkan penggunaan ungkapan sehari-hari tanpa terikat pada aturan formal. Adapun contoh konkret perbedaan ragam bahasa. Perbedaan dalam pemilihan kata ragam bahasa formal, kosakata yang dipilih lebih baku seperti mohon bantuan. Sementara itu, dalam ragam bahasa non-formal dengan teman, kata-kata seperti bantuin dong lebih sering digunakan dan terdengar lebih akrab. Adapun contoh konkret perbedaan ragam bahasa. Dari struktur kalimat sesuai situasi. Ragam bahasa formal menekankan struktur kalimat yang lengkap dan rapi. Misalnya, saya memohon izin untuk menanyakan hal tersebut. Berbeda dengan non-formal, di mana kalimat sering disusun lebih singkat seperti, boleh nanya nggak? Terus yang kedua, pengaruh situasi terhadap intonasi dan ekspresi. Saat berbicara dengan dosen, intonasi biasanya lebih tenang dan menghindari nada tinggi. Sebaliknya, berbicara dengan teman, cenderung melibatkan ekspresi santai dan intonasi yang lebih dinamis sesuai konteks percakapan. Pentingnya memahami ragam bahasa. Yang pertama, yaitu meningkatkan efektivitas komunikasi. Maksudnya, pemahaman terhadap ragam bahasa kemungkinan seseorang akan menyampaikan pesan secara lebih jelas dan tepat sesuai dengan situasi konteks yang ada. Hal ini membantu menghindari kebingungan dalam proses komunikasi. Terus yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Dengan memahami ragam bahasa, kita dapat memilih gaya berbahasa yang bebas sesuai dengan lawan bicara. Cara ini dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman akibat penggunaan kata atau frasa yang kurang tepat dalam situasi tertentu. Yang ketiga, menunjukkan sikap sopan dan profesional. Pemilihan bahasa yang sesuai dengan kondisi formal atau informal menunjukkan penghargaan terhadap norma sosial dan etika komunikasi. Dalam situasi resmi, penggunaan bahasa formal mencerminkan sikap personalisme. Pentingnya memahami ragam bahasa, yaitu meningkatkan kemampuan sosial dan mengembangkan kemampuan akademik. Kesimpulan, ragam bahasa merupakan variasi penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh situasi, media, dan lawan bicara, sehingga penting dalam menjamin komunikasi yang berjalan efektif dan sesuai konteks. Perbedaan ragam formal dan non-formal menunjukkan bahwa pemilihan kata dan gaya bahasa harus disesuaikan agar mencerminkan kesatuan dan profesionalisme dalam interaksi sosial maupun akademik. Kemampuan memahami ragam bahasa membantu mencegah kesalahpahaman, meningkatkan kompetensi komunikasi, serta menunjukkan sikap hormat terhadap lawan bicara di berbagai situasi. Kesimpulan lain, sebagai mahasiswa, penerapan ragam bahasa yang baik dan benar menjadi penting agar dapat menjalankan kegiatan akademis sekaligus menjaga hubungan sosial dengan baik. Kesimpulan akhir menunjukkan bahwa ragam bahasa mendukung terciptanya interaksi dan efektif, sekaligus menjadi sarana untuk mendemonstrasikan pemahaman terhadap norma komunikasi yang berlaku. Demikian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.